Ini pertanyaan lagi, apakah rokok itu makruh atau haram? Pendapat saya haram. Karena di Al-Quran Al-A'raf 157 berbunyi Nabi Muhammad mengharapkan sesuatu yang buruk. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah SAW mengharapkan yang buruk-buruk. Mohon dijelaskan lebih detail lagi ya Ustaz. Ya rokok itu apa? Haram. Ya, sini sudah saya sering jelaskan ya. Rokok itu haram karena kita tidak boleh memberi kemudaratan kepada siapapun, kepada diri kita maupun kepada orang lain. La dharar wa la dirar. Ya, tidak boleh memberi kemudaratan baik kepada diri kita, baik kepada orang lain ya. Tidak boleh. Dalam kaidah ad-dhararu yuzal, setiap kemudaratan harus dihilangkan. Dan tanpa ragu bahwasanya rokok itu menimbulkan kemudaratan. Ya, menimbulkan kemudaratan. Kemudaratan bagi diri sendiri dengan memberi penyakit dalam diri kita ya. Kemudian memberi kemudaratan kepada orang lain, mengganggu orang lain ya. Saya termasuk tipe orang yang paling tidak bisa kalau duduk di samping orang yang merokok ya. Bahkan mungkin jarak kita 5 meter saya pun terganggu. Ya. Terakhir sempat saya agak marah dikit waktu haji kemarin. Haji kemarin di Muzdalifah. Di Muzdalifah kita tidur di hotel di bawah langit. Bintang jutaan bintang ya. Jadi semua orang gitu. Ada sebagian orang pakai kain ihram merokok. Saya mau tidur, jarak dia cukup jauh ya. Kira-kira 10 meter atau subhanallah. Saya tidak tahu apa rokok itu sengaja ke saya. Tahu-tahu asapnya masuk ke hidung saya. Di mana saya cari agak jauh. Saya bilang ya fulan ittaqillah. Ente lagi ihram, kita terganggu. Ya. Akhirnya dia matikan. Artinya mengganggu orang ya, mengganggu orang. Ya ini tidak diperbolehkan mengganggu orang. Saya sering sampaikan, Anda kalau meninggal berusaha, dan kita pasti berbuat dosa. Kalaupun kita harus berdosa dan kita pasti berdosa, jangan berdosa yang berkaitan dengan orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, lebih baik Anda bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara Anda dengan Allah, karena Allah asalnya Maha Pengampun. Daripada Anda bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara Anda dengan hamba Allah yang lain. Ya, jangan mendolimi orang. Jangan mendolimi orang. Di antara bentuk mendolimi orang asap rokok. Ya. Kemarin saya umrah juga dengan istri saya. Di sebelah saya orang Indonesia ngerokok, asapnya masuk ke kamar saya. Padahal kamar tertutup. Luar biasa asap rokok itu ya. Bisa menembus celah-celah. Masuk, akhirnya istri saya dia nggak kuat asap rokok, akhirnya dadanya sesak. Orang itu nggak tahu kalau istri saya dadanya sesak. Dia anggap semua orang seperti dia ya. Oleh karenanya saya katakan di antara hukuman Allah kepada orang yang sering merokok, kadang-kadang rasa malu dihilangkan. Dia cuek, mau orang tersiksa yang penting saya happy, begitu. Mau orang batu-batu di samping dia tetap aja dia merokok. Saya pernah tegur waktu saya bawa anak kecil, saya bilang, "Pak, tolong Pak, ada kamu yang ke sana," katanya. Suruh pergi ya. Jadi begitu, anak kecil kasihan, ente di tempat umum ya. Kalau ente merokok di rumah ente sendiri dalam kamar mandi kunci sekalian enggak apa-apa. Ya. Kalau merokok di tempat umum hanya orang terganggu, ya. Dan banyak orang tidak kuat dengan asap rokok. Ya kalau yang cium 10 orang, di sana 20 orang, di sana 30 orang, nanti hari kiamat kan dosanya banyak ini. Mungkin dosa kecil tapi kezaliman, menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Kita saja kalau kentut sembarangan bisa menzalimi orang. Orang terganggu bau enggak enak, apalagi bau asap rokok yang kemudian masuk dalam dada, merusak dada. Apalagi orang yang perokok pasif lebih parah daripada orang perokok yang aktif. Kata dokter sih. Meskipun dokternya merokok. Baik, jadi sering saya sampaikan tidak ada orang yang merokok ya mengucapkan bismillah ya karena dia tahu itu haram, dan tidak ada orang setelah merokok mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Ada yang bilang, "Ustaz, rokok itu bagi saya bukan cuma sunnah, wajib." Ini ada orang, saya pernah ditanya demikian. Katanya ada kiai, ya ustaz lah ya, yang mengatakan rokok itu wajib. Kenapa? Kalau dia tidak bisa merokok, dia tidak bisa ngajar Sahih Bukhari. Ya, otaknya nggak jalan kalau nggak merokok. Jadi rokok bagi saya hukumnya apa? Wajib, kata dia. Subhanallah. Itu namanya kecanduan, Om. Namanya kecanduan.